Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai tugas dan wewenang hakim dengan saya Asri Yulita, absen 7. Saya Berliana Silva, absen 10. Saya Natasha Faradina, absen 24. Saya Timur Janggreni, nomor absen 13. Saya Bunga Arya Dimar, nomor absen 11. Saya Rahmat Satria, absen 29. Hakim adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk dapat mengadili, memutuskan perkara yang tidak bertanggung dan memimpin perkara hukum yang diajukan ke pengadilan atau mahkamah. Tugas pokok hakim yang pertama, bertindak sebagai ketua majelis atas perintah ketua pengadilan agama daerah setempat. Yang kedua, memimpin dan bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan sidang perkara yang dipimpin. Yang ketiga, bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bebas, mandiri, cepat, adil, dan biaya ringan. Yang keempat, menerima berkas perkara dan mencatatnya dalam court calendar yang telah disediakan. Yang kelima, menetapkan hari sidang. Lalu yang keenam, mendistribusikan berkas perkara yang akan diperiksa kepada panitera pengganti. Yang ketujuh, membuat catatan pinggir pada berita acara dan putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting. Yang kedelapan, dalam hal pengadilan agama melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangannya. Yang kesembilan, mendiskusikan serta bermusyawarah dengan hakim anggota di saat akan menentukan isi putusan atau memutus perkara. Dan yang ke-10, membuat konsep putusan dan merenvoi pada berita peristiwa yang dianggap perlu. Lalu ada wewenang hakim. Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim berwenang untuk mengadili, menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berikut. Yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung atau Hakim Agung. Yang kedua, hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Yang ketiga, ada hakim pada Mahkamah Konstitusi atau Hakim Konstitusi. Selanjutnya ada Mahkamah Agung atau Hakim Agung. Tugas yang pertama yaitu meninjau keputusan pengadilan. Yang kedua, interpretasi hukum. Yang ketiga, konstitusionalitas. Yang keempat, penyelesaian sengketa. Yang kelima, pengawasan terhadap keadilan. Yang keenam, pengawasan dan pengaturan profesi hukum. Yang ketujuh, menetapkan aturan dan prosedur pengadilan. Selanjutnya, wewenang yang pertama, peninjauan kasasi. Yang kedua, pengujian konstitusionalitas. Yang ketiga, penetapan jurisprudensi. Yang keempat, penyelesaian sengketa antar pemerintah. Yang kelima, penyelesaian sengketa antar individu atau entitas hukum. Yang keenam, pengawasan terhadap keadilan. Yang ketujuh, menetapkan aturan dan prosedur pengadilan. Hakim pada badan pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim pada Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Untuk yang pertama, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dan yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik, dan yang keempat, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.